Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailsa Medina Saki dari kelas 11 IPS 3. Maka nama saya Herian Arafi dari 11 IPS 3. Nama saya Sanil Faiza Jati dari 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Syah Mustafis Tulio dari kelas 11 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besan Amgin dari kelas 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Sentan Wahyuni dari kelas 11 IPS 3. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang teruntung oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak yang pertama yaitu iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak pada negara. Yang kedua, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. Yang ketiga, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Yang keempat, saran untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Fungsi-fungsi perpajakan ada 4, yaitu pertama, fungsi anggaran atau budgetar, yaitu untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleren, yaitu untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas, untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas perekonomian agar dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi redistribusi, untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Unsur pajak adalah subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau memotong pajak tertentu. Nah, itu adalah objek pajak. Objek pajak adalah suatu yang dikenakan pajak. Yang ketiga, tarif pajak. Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Macam-macam pajak berdasarkan sistem pemungutan. 1. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. 2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain atau konsumen berdasarkan lembaga pemungutan. 1. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan atau PBN. 2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah atau APBD. Berdasarkan sifatnya. 1. Pajak subjektif adalah pajak yang pelaksanaannya memperhatikan kemampuan dan keadaan pribadi wajib pajak. 2. Pajak objektif adalah pajak yang pelaksanaannya memperhatikan nilai dan objek pajak. Hambatan pemungutan terbagi menjadi 2, yaitu ada perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Mari kita kupas secara silet. Apa itu perlawanan pasif? Perlawanan pasif adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan dana pajak. Yang ketiga, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Ya, itu adalah perlawanan pasif. Perlawanan aktif terbagi menjadi 3, yaitu tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua ada tax evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang atau disebutnya dengan penggelapan pajak. Yang ketiga ada melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak mematuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi.